Negara Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan keberagaman, baik dari bahasa, budaya, kepercayaan, hingga lain sebagainya. Sehingga tak heran jika perbedaan sangatlah mudah dijumpai di penjuru negara ini. Bahkan semboyan bangsa Indonesia juga tak lepas akan perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menyikapi sebuah perbedaan perlu adanya rasa persatuan agar tidak terpecah belah, seperti sikap menghargai dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Dan di video kali ini, Bang B tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak atau membuka luka lama, namun sebagai pembelajaran juga sebagai pengingat agar kita semua tetap bersatu walaupun memiliki pandangan yang berbeda. Namun, walaupun sudah begitu, yang namanya konflik adalah fenomena yang tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia di bumi ini. Begitu pula di Indonesia. Konflik yang akan Bang Bet bahas kali ini adalah konflik yang dijuluki dengan drama kemanusiaan. Daulatu Indonesia baladun ta'addudi wa ghani bitanawwu sawa'un minal lugah awis saqafah awil mu'taqadat wa ma ila dhalik. Lidzalika laisa minal mustaghrabi anal ihtilafati minas sahli jiddan al-urus 'alaiha fi jami'i anha'i hadzal balad hatta syiarul ummah al-Indonesia huwa aidan la yanfasilu anil ikhtilafah wa hiya Bhinneka Tunggal Ika allati laha ma'ani muhtalifatun walakinnaha tadullu wahidah. Hadha yadullu ala annahu fil istijabati lil ikhtilaf yajibu an yakuna hunaka syu'ur bil wahdah hatta la yatimmu taqsimuhu mislal mawqif al muhtarami wa aidan al ihsasul mutawattir bil ikhtilafi al mawjudah fil hayah al ijtimaiyah. Wal video hadhil marata la tanwi al-isa'ati li ayyi taraf aw fathi juruhin qadimah walakin kata'allumin wa kadarika katadkirin bi annana jami'an la nazalu mutahidina ala ragmi min tilafi wujuha tinadar wa ma'adalik fa inna isma syira' Dahiratan la yumkinu fasduha anil hayatil bashariyah ala hadhil ard kama huwal halu fi Indonesia fa inna syira' alladhi sunanu isyuh hadhil marata huwa syira'un yutlaqu alaihi ma'satul insaniyah. Dikarenakan adanya kecemburuan dan juga ketakutan dengan kekuatan baru yang hadir dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam segi ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Lantas bagaimanakah cerita sejarahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Selama bertahun-tahun, sejak tahun 1999 hingga tahun 2000-an, nama Poso seakan tidak lepas dari berbagai perbincangan publik. Bukan pesona keindahan alam, semisal Danau Poso atau Pulau Togian yang menjadi tema pembicaraan, melainkan episode demi episode tentang sebuah konflik berdarah yang menjadi topik utamanya. Konflik Poso merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan yang hingga menarik perhatian dunia karena permasalahannya yang cukup kompleks. Selain itu, konflik ini terjadi akibat dilatar belakangi oleh perbedaan ras dan juga agama dan mengarah pada disintegrasi bangsa di saat Indonesia memasuki era reformasi. Lantas, bagaimanakah latar belakang konflik ini? Bisababil ghairati wal khawfi wal qwal jadidah allati hiya mawjudatun minal majmu'ati allati kana ya'taqidu sabiqan min haitsul iktisad wasiyasah wa kadzalika saqafah li sanawatin adidah. Bada ismu Poso la yanfasilu anil muhadasatil ammah laisa sihrul jammalit tabi'i mithla buhairati Poso au jazirah tujian
huwa mawdu' al-muhadasati bal haqqun ba'da halqatin anshira. Damawi huwa al-mawdu' ra'isi. Inna sira' poso huwa ahdasu sira'atil iklimiyah allati ijtadabat intibahal alim bisababil masyakil al-mu'aqqadah. Bil idafati ila dhalik yahdusu hadha syira' bisababi hulfiyah dawki wad dini wa yuaddi ila takamulil watani idamah. Al-hulu Indonesia ashrul islah. Ma hiya hulfiyatu hadha syira'? Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi oleh dataran tinggi yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara di Pulau Sulawesi. Poso adalah satu dari 8 kabupaten di provinsi ini, di mana saat itu kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002. Ibu kota Kabupaten Poso, yaitu Kota Poso, terletak di Teluk, sekitar 6 jam perjalanan sebelah tenggara dari ibu kota provinsi Palu. Kabupaten Poso sendiri awalnya memiliki populasi yang memiliki mayoritas agama Kristen. Kemudian, dan minoritas yang beragama Muslim bertinggal di kota-kota dan juga pesisir. Sedangkan mayoritas adat Kristen berada di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang pedagang Arab yang juga menetap di wilayah ini juga sudah lama terjadi. Keturunan mereka juga memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan juga pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan sasaran dari program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk seperti pulau-pulau yang didominasi oleh Muslim, termasuk Jawa dan Lombok. Sulawesi al-Wusta hiya muqatta'ah tuhaiminu 'alaihal murtafa'atul waqi'ah baina mintaqati Sulawesil Junubiyah wa Sulawesil Syamaliyah fi jazirati Sulawesi Poso. Hiya wahyadun minal muqatta'atis samani fi hadil muqatta'ah haitsu lam yatimmu insya'u muqatta'ah taqau ashimatu min tokoh Poso Madinatu Poso fil khaliji limuddatin sittin sa'atin takriban. As-sarfu ilal junubi syarqi min ashimatil muqatta'atil mutraqah min taqatu Poso nafsiha ladaiha fil bidayah as-sukanu alladina ladaihim walibiyatul masihiyah summa wa qallayatun mutanawwa'atun minal muslimina ya'ishuna fil mudun wa kadhalika sahil fihi anna walibiyatal masihiyinal usliyina fil murtafa'at bil idofah ila sukanil muslimin al asliyin hunakal adid minal muhajirina min junubi Sulawesi wa sultan Bugis wa aidon min tokoh syamali Gorontalo kama anna taqalidal qadimata tujar al arab alladhi istaqarru aidon fil mintokoh mustamirun mundu fatratin tawilah kama laiba ufa duhum dauran muhiman fil musasahati diniyah wa kadhalika ta'limil islami al mintokoh hiya aidon hadafun li barnamijil hijrah al hukumiyah allati yusharradu sukana minal manatik al-muqtada'ati bisukun misral juruzi allati yuhaiminu 'alaiha al-muslimun bima fi dzalika Jawatu wa Lombok, dan juga pulau mayoritas Indo seperti Bali. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat, transmigran resmi, dan juga para imigran ekonomi dari berbagai etnis. Akibat banyaknya imigran yang telah menetap hingga beberapa dekade, berakibat pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60% dan mengakibatkan adanya persaingan. Kemudian, penyebab terjadinya konflik Poso salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan penduduk asli Poso yang merasa terpinggirkan
dengan keberadaan penduduk yang datang dari luar Poso. Hadirnya pendatang ini mengubah transformasi sosial ekonomi di Poso yang ditandai dengan peralihan lahan dari penduduk asli kepada para pendatang. Wa kadzalika mu'dhamul jurus al-Indonesia mislal Bali yata'allafu muslimu Poso minas sukkani al-usliyina wal muhajirina rasmiyin wa kadzalika al-muhajirina iktisadi minal muhtalifil u'raq bisababil a'dadi kabiri minal muhajirina alladina istaqarru hatta idata unqud asfarat fi am asbahas sakanu muslimina al-uwal libiyatu fi Poso ma'arqamin fawqa sittin fil mi'ah wa addat ilal munafasah summa ina sababa niza' Poso wa ihdal masyagil muta'alliqah bisukkan al-usliyin fi Poso alladhina yash'uruna minat tahmis bisababi wujud sukanin ya'tuna min khariji Poso wa adda wujudu haula'i il-muhajiri latadijil ritah wulijti malan iyan likti sodiyin fi Poso ladiyatan sama bikon li amliki al-ardi li suka inil asliyah. Selain merasa terpinggirkan pada aspek sosial ekonomi, terjadi pula pada aspek politik yang semakin memperkeruh keadaan. Yakni pada awalnya, pemerintahan Kabupaten Poso lebih dominan dikuasai oleh para elit Kristen. Namun kemudian, kondisi tersebut berbalik setelah mayoritas Islam mendapatkan penganut yang lebih banyak, sehingga membuat kursi kekuasaan diisi lebih banyak oleh elit Islam. Lalu ditambah lagi dengan keberadaan ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang melakukan pengembangan elemen berbasis patron dan juga klien yang berdasarkan identitas agama Islam. Hal ini membuat kelompok elit Kristen menjadi semakin terpinggirkan dan juga tersingkirkan dalam kekuasaan politik pada pemerintahan Kabupaten Poso. Adapun faktor yang paling mendasar ialah kondisi demografis keberagamaan yang menambah potensi konflik sosial terjadi. Karena provokasi antara satu sama lain akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal, yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para elit untuk dikendarai ketika bersaing dalam politik dengan mengatur massa menggunakan isu sensitif seperti isu agama dan juga isu etnis yang akan memancing konflik berkelanjutan. Bil idofah ila syu'ur bitahmish bil filjani bil ijtima'i wal iktisadi hunaka aidon jawanibu siyasiyatun tazid min taqid al-wad'i wahiyya fil bidayah kanat hukumatu Poso bijinsi aksaru haymanatan min kibalil masihiyin walakin ba'da dhalika tahawalat halatu ba'da tasabat ghalibatul Islam al-mazida min al-udba'i bihaisu ja'ala maq'ada sultani yamla'uhu Islam summa ila janibi wujud Jam'iyah al-Ulama il-Muslimin al-Indonesia allati tutawirul anashirul qa'imah alal mustafidi wa kadhalikal ulama dawil hawiyatid diniyah al-islamiyah wa hadha yaj'alul jama'atal masihiyah tusbihu muhammasyatan bishaklin mutazayidin wal qada'i 'alaiha fi sultanis sayyi'ah fi hukumah Poso rijinsi al-amilul aksaru ahimmayatan wal wad'ud dimul rafi mahiya imkanatu ijtimaiyah lianna istifzaza baina ba'diha al-ba'di sayakunu minasyahli jiddan ayabdua an tusharika fi sira' kunun wallati waliban ma takunu silahan qawiyan jiddan li lidaf'in inda tanafusi fi sayya'ah min hilali idaratil waqti
bistihdami qadoyal hassasati mislal qadoyad diniyah wal qadoya al-irqiyah allati min syaniha andusiro syira' al-mustamir. Hal tersebut menyebabkan banyak orang atau bahkan kelompok menjadi bersedia untuk angkat senjata, bahkan sampai merakit bom. Kondisi ini, menurut Charles Kimball, dikatakan sebagai bagian dari bencana yang berasal dari agama, yang mana bencana tersebut terjadi ketika agama dijadikan sebagai sandera untuk kepentingan kelompok demi meraih sebuah tujuan dengan mengatasnamakan Tuhan. Konflik Poso sendiri bermula pada tanggal 24 Desember tahun 1998, yaitu pada malam Natal yang bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Pada saat itu, terdapat 3 pemuda yang beragama Ka yang berasal dari Lambukia, yang mayoritas penduduknya juga beragama Ka. Mereka datang ke Masjid Darussalam yang berada di Kampung Sayo pada tengah malam menjelang tanggal 25 Desember. Wa hadha yaj'alul 'adid minan nas aw hatta al-jama'ata ala istidadin li hamli silah hatta ila haddi tajmi'il qanabil wa yuqalu inna hadha syarta wafqan litishar kimbil huwa kasiratun ta'si minad din wa hiya kasiratun tahdasu indama yatimu istihdamuddin kisandira isulihil majmu'ah min ajli tahqiqi hadafi siyabatin anil lillah wa qad bada'a niza'un Poso nafsuhu min rabi wal ishrin min kanul awal asyiyatan idil milad alladhi tazamana aidun ma'a syahri Ramadan fi dhalikal waqti kana hunaka salasatu syubbanin masihiyyin min Labunja wa libiyatuhum kanu masihiyyin aidun wasalu ila masjidi Darussalam fi qaryati Sayu fi muntasafi lailil khamis wal 20 min kanunal awal. Diketahui seseorang yang bernama Roy Runtu Bisalemba menikam seorang yang beragama M yang bernama Ahmad Ridwan. Kemudian info yang tersebar dari PHK menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam oleh Roy. Sedangkan versi dari pihak M menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda beragama M yang sedang tidur di masjid. Hal ini pun memicu kemarahan yang cukup tajam bagi umat M dan K, karena peristiwa tersebut terjadi pada hari besar dua agama yang juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas, yaitu karena adanya isu permasalahan dalam pemilihan bupati di Poso. Tak lama setelah itu, para tokoh dari kedua agama bertemu dan membahas kesepakatan. Wa minal ma'rufi anna syahsyun yuda'aru rutu bisam limba tazawwaja musliman yuda'a Ahmad Ridwan summa dakarat al-ma'lumat al-muntashirah minal janibil masyihi anna Ridwana farra ilal masjidi ba'da ta'nihi min qabalurui fihina darokatir riwayah al-islamiyah anna hadal hadisa kana hujuman ala syubabil muslim alladhi kana na'iman fil masjid kama asara hada ghadaban syadidan lil muslimin wal masihiyin li'annahu hadasa fil yawm al-kabir liddiyanataini walladhi tazamana aidan ma'al wad'i sayasi al-har wa yarji'u dhalika ila wujud mushkilatin fi intihabil hukami fi Poso wa ba'da dhalika biwaqtin qashirin ijtima' za'imad dia nataini wa naqashat tawassula ila ittifaq. Bahwa yang menjadi penyebab adanya kerusuhan ini adalah dikarenakan minuman keras. Dan akibat kerusuhan itu, Polres Poso menyita ribuan botol minuman keras dan kemudian dihancurkan. Selain adanya penikaman oleh pemuda K terhadap pemuda M, ada juga kerusuhan lain yang terjadi. Suatu ketika, terdapat sebuah toko yang dijaga oleh para pemuda K.
Mereka pun bertemu dengan pemuda M yang berniat untuk menyegel toko tersebut. Hal ini pun akhirnya berakhir dengan bentrokan antar keduanya. Walaupun mungkin hanya berawal dari bentrokan antar pemuda, namun karena dengan adanya latar belakang agama yang membedakan dua kelompok itu, menjadikan anggapan bahwa ini adalah bentrokan antar agama yang kembali terjadi. Dan karena hal inilah, pertumbuhan kebencian antar kedua belah pihak semakin membesar dan tersebar kemana-mana, hingga mengakibatkan kerusuhan yang cukup masif pada tanggal 27 Desember tahun 98. أن سبب هذا الشغب كان سباب الأمور ونتيجة لأعمال الشغب صدرت شرطة بوسو الآلاف من الأمور ثم دمرت بالإضافة إلى طعن من قبل الشباب المسيحي ضد الشباب المسلم. هناك أيضا أعمال شغب أخرى تحدث بمجرد أن كان هناك متجر يحرسه شباب مسيحي التقوا بشاب مسلم كان ينوي دفع المتجر. ينتهي هذا في نهاية المطاف بشراء بين الاثنين على الرغم من أنه قد يبدأ فقط من صدم بين الشباب، ومع ذلك بسبب خلفية دينية التي تميز المجموعتين فإن الافتراض بأن هذا هو شراء بين الأديان التي تحدث مرة أخرى، وسبب هذا تزايدت الكراهية بين الجانبين وانتشرت في كان لا تشب بأعمال شغب سلبية للغاية في 27 من ديسمبر.